Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita sudah selesai dengan materi tentang gaya sentral ya. Dan hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu dinamika sistem partikel ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, em, saya akan terlebih dahulu membahas kuis kita kemarin ya. Karena setelah beberapa yang saya sudah lihat hasil pekerjaannya ternyata masih banyak yang keliru ya. Bagaimana menyelesaikan kuis kita kemarin ya di pekan sebelumnya. Nah, jadi kita kemarin di kuis kita punya dua soal ya. Soal yang pertama itu kita ketahui persamaan orbitnya dan kita diminta mencari energi potensialnya. Kemudian yang kedua itu sama dengan contoh kasus yang kita kerjakan ya di kuliah. Kita tahu bentuk potensialnya, tapi di sini potensialnya dia sebanding dengan R kuadrat. Kalau yang kita kerjakan di kuliah kan dia sebanding dengan 1 R kuadrat ya. Ini sebenarnya yang kita kerjakan hanyalah tinggal memasukkan apa yang sudah diketahui di dalam soal ke persamaan-persamaan yang sudah kita turunkan di dalam kuliah ya. Nah, baik, kita akan mulai dari nomor 1 ya. Jadi soalnya itu sebuah partikel bergerak dengan mengikuti persamaan orbit R sama dengan KE pangkat alpha theta. Dengan K dan A adalah konstanta positif. Tentukan energi potensialnya. Ya. Nah, jadi di sini karena kita diminta untuk mencari energi potensialnya, maka kita sebenarnya tinggal masukkan eh, R ini, persamaan orbit ini, ke dalam persamaan energinya ya. Jadi kalau kita lihat di awal-awal itu kita sudah mendefinisikan energinya ya. Sebentar kita lihat di justru di awal. Nah, di sini ya. Nah, kita sudah punya persamaan untuk konservasi energi di mana E itu energi total di mana dia konstan ya. Itu sama dengan potensial atau energi potensial ditambah dengan energi kinetiknya. Di mana dalam koordinat polar itu persamaannya seperti ini. Jadi tinggal kita masukkan saja ke persamaan ini ya. Kita masukkan R-nya ke dalam persamaan ini. Nah, kita nanti akan dapatkan energi potensialnya ya. Nah, kita punya R tadi ya. Kita punya R. Sebentar. Ini. Nah, kita punya R itu sama dengan KE pangkat A theta ya. Kita punya R itu sama dengan KE pangkat A theta. Kemudian kita punya persamaan energi ya. Kita punya persamaan energi E itu sama dengan K ditambah V ya. Di mana tadi energi kinetiknya kalau dinyatakan dalam koordinat polar itu kita punya persamaan 1/2 mr kuadrat mr dot kuadrat ya ditambah 1/2 mr theta dot kuadrat ditambah V VR ya. Ini V besar. Nah, kita mau cari tahu VR-nya berapa ya. Karena ini konstan, berarti yang harus kita cari hanya ini saja. Kita butuh R dot-nya dan kita butuh theta dot-nya ya. R dot-nya tentu saja dari sini ya. R dot itu kita bisa dapatkan, R dot itu kan adalah DR dt ya. Atau bisa kita bongkar dia menjadi DR d theta, DR d theta dikali dengan d theta per dt ya, seperti ini. Nah, ini menjadi dr d theta dt itu sama dengan theta dot. Nah, tinggal kita cari dr theta-nya. Dr theta-nya dari sini ya. Nah, jadi dr theta-nya itu kita dapatkan
Berarti dr d theta itu sama dengan d theta dari k e pangkat a theta. Nah, ini turunan biasa ya. Tinggal berarti turunan eksponensial, koefisien di depan variabel bebasnya ya, di depan theta. Jadi ini sama dengan k a e pangkat a theta. Nah, perhatikan yang ini tidak lain adalah, sebentar. Perhatikan bahwa KEA theta itu tidak lain adalah R sendiri ya, atau kita tuliskan seperti ini supaya di sini ada A KE pangkat A theta. Nah, yang ini itu tidak lain adalah R itu sendiri ya. Maka ini akan sama dengan AR. Nah, tinggal kita masukkan ke sini ya. Berarti kita dapatkan dari sini R dotnya itu sama dengan dr d theta adalah AR ya. Berarti AR theta theta dot. Nah, seperti ini. Nah, kemudian theta dotnya itu kita dapatkan dari eh, persamaan untuk momentum sudutnya ya. Kita tahu bahwa momentum sudut itu dia L itu sama dengan MR kuadrat theta dot ya. Ini juga sudah kita turunkan di atas. Berarti dari sini kita dapatkan theta dotnya itu sama dengan L per MR kuadrat. Nah, inilah yang kita masukkan ke theta dot di sini dan juga di persamaan ini. Sehingga kita dapatkan sekarang E-nya itu sama dengan 1/2 M R dot kuadrat, berarti di sini sama dengan A kuadrat dikali dengan R kuadrat dikali dengan theta dot kuadrat. Theta dot kuadrat adalah ini ya. Berarti L kuadrat per M kuadrat R pangkat 4. Kemudian ditambah dengan 1/2 M theta dot kuadrat ya. M theta dot kuadrat berarti L kuadrat per M kuadrat eh, R pangkat 4 ya. R pangkat 4. Nah, seperti ini. Ditambah dengan VR. Nah, ini tinggal diselesaikan operasi aljabar biasa ya. Ini bisa saling cancel ya. Ini saling cancel. Ini tinggal menjadi M. Ini juga saling cancel, tinggal R kuadrat ya. Ini juga saling cancel, tinggal M. Nah, sehingga sekarang kita punya persamaan untuk E-nya itu sama dengan di sini menjadi berapa nih? 1/2 berarti A kuadrat ya. A kuadrat L kuadrat per 2M R pangkat 2 ya. 2M R pangkat 2. Kemudian ditambah ini menjadi L kuadrat per sebentar. Ini R pangkat 4 sebentar. Theta dot di sini kan dia M. Oke, sebentar ya. Oh, sorry. Di sini harusnya ada MR kuadrat ya. Sorry, 1/2 MR theta dot kuadrat di sini. Di sini harusnya 1/2 MR theta dot kuadrat ya. Berarti di sini ada sebentar. Sorry, 1/2 M. Saya coba lihat dulu di atas ya. Kita lihat dulu di atas itu energi kinetik dalam koordinat polar dia adalah mana?
R kuadrat ya, sorry. Jadi R dot kuadrat ditambah R kuadrat theta dot kuadrat. Berarti harusnya ada R kuadrat tadi. Berarti di sini R kuadrat. Berarti di sini ada R kuadrat ya. Berarti dia saling cancel juga di sini. Ini tinggal R kuadrat. Sehingga di sini menjadi L kuadrat menjadi 2 MR kuadrat. Kemudian ditambah VR. Nah, sehingga kita dapatkan VR-nya, tinggal kita pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi sama dengan E dikurang, ini karena penyebutnya sama, bisa kita eh, sederhanakan penulisannya menjadi L kuadrat A ditambah A kuadrat ditambah 1 per 2 MR kuadrat. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan solusinya. Jadi tinggal kita gunakan saja persamaan yang sudah ada ya. Jadi kalau kita sudah punya R-nya, bentuk apapun itu, ditanyakan berapa energi potensialnya, tinggal kita masukkan ke persamaan energinya ya. Dimana E-nya di sini kan dia konstan ya, L konstan, M konstan ya, A juga konstan. Nah, R-nya di sini adalah ini tadi dia. Kalau kita mau menyatakan V-nya dalam fungsi theta, ya tinggal diganti saja R-nya di sini menjadi KEA pangkat A theta. Ya, jadi silakan yang punya jawaban yang keliru, nah sini silakan dipelajari ya, diperbaiki apa eh, jawabannya. Nah, ini yang nomor 1 ya, kuis kita nomor 1. Nah, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua itu kita punya VR-nya ya, potensialnya. Kita punya potensial AR kuadrat. Nah, kita diminta mencari persamaan orbitnya. Nah, sehingga prosedur yang kita gunakan itu sama dengan yang kita lakukan di kuliah ya. Di sini di mana? Di atas lagi. Sebentar. Nah, ini ya. Kalau di sini kan dia eh, gayanya seper R kuadrat ya. Berarti V-nya itu adalah ini ya. Seper R ya. Seper R dia potensialnya. Dia gayanya diketahui seper R kuadrat. Kemudian dari sini kita dapatkan potensialnya sedemikian. Nah, di soal kita punya potensial ya. Jadi kita punya ini, kita punya nilai ini. Kita diminta mencari berapa persamaan, kita disuruh mencari untuk persamaan orbitnya ya. Sehingga kita tinggal masukkan ke persamaan yang sudah kita punya ya. Kita punya persamaan orbit itu adalah sebentar. Oh ya, di atas. Ada di ini ya. Nah, ini. Kita punya ini ya. Ini saya copy saja ke bawah. Kita punya persamaan ini. Jadi potensial yang kita punya itu kita masukkan ke sini ya. Potensial kita punya itu kita masukkan ke sini. Potensial ke potensial efektif ya. Ini saya copy dan kita punya potensial efektif itu ini mana? Potensial efektif ada di atas. Terus saya copy saja ke bawah. Kita punya ini ya. Kita punya ini. Kemudian kita juga punya nilai potensial efektif itu adalah sebentar. Mana potensial efektif? Nah, ini ya. Potensial efektif sama dengan potensial PR, ini yang kita ketahui ditambah dengan L per 2 ml kuadrat. Ini kita copy ke bawah. Jadi kita tinggal gunakan persamaan ini saja. Dua persamaan ini kita sudah bisa dapatkan persamaan orbitnya. Hanya berbeda nilai potensial saja. Nah, kita punya dua persamaan ini. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini ya. Nah, atau eh, kita bisa bongkar dulu persamaannya ini. Kita masukkan saja VR-nya ke dalam sini ya. Sehingga kalau kita masukkan, kita akan dapatkan bentuk persamaan seperti ini. Kuadratnya akarnya kita pindahkan ke ruas kiri, kita akan dapatkan menjadi
dr d theta pangkat 2 ya. R pangkat 4-nya juga kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, kita akan dapatkan di sini menjadi 1 R kuadrat pangkat 2 ya. Jadi akarnya kita pindahkan, kemudian R pangkat 4 itu masuk ke kuadratnya, berarti menjadi R pangkat 2 ya. Ini kalau dikuadratkan kan jadi R pangkat 4, pindah ke sebelah menjadi R pangkat 4. Kemudian di sebelah tinggal sebentar. Ini berarti 2M per L kuadrat dikali dengan E ya. Kita bongkar saja dia. Kemudian dikurang 2mL kuadrat dikali dengan potensial efektifnya. Berarti 2M P R ya, per L kuadrat dikurang 2M per L kuadrat dikali dengan L kuadrat, L per 2mR kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita bisa, ada beberapa yang bisa kita cancel ya. Sebentar, saya coba lihat dulu. Oke. Berarti ini akan sama dengan, oke, ini sudah benar. Kemudian sorry, ini 2M L kuadrat, sebentar ya. Nah, ini berarti sama dengan 2M E per L kuadrat ya. Kemudian dikurang VR-nya kita masukkan. VR-nya adalah ini ya, AR kuadrat. R kuadratnya kita masukkan. R kuadratnya kita masukkan, berarti di sini 2M dikali A R kuadrat per L kuadrat ya. Kemudian dikurang, ini menjadi, sebentar, ini harusnya, sebentar, saya coba lihat dulu. P bintang di sini apa ya, sebentar. Saya coba cek lagi P bintangnya itu apa. P bintang itu, mana P bintang? Nih, P bintang mana? P bintang ini ya, L per 2mR kuadrat, sebentar. Di sini L kuadrat atau L per 2M kuadrat, sebentar ya. Ini dari, di sini kayaknya ada yang terlupa ya. Di sini harusnya ada 2 di sini ya, dari sini ya. Ini L kuadrat ya. Di sini harusnya L kuadrat di sini. Oke. Nah, tapi ini tidak berpengaruh ke bawah ya, karena di sini di bawah kita langsung menggunakan V bintang saja. V efektifnya ya. Jadi kita tidak bongkar dia. Kita tidak bongkar dia di sini. Saya kira ini saya terlupa untuk menuliskannya, tapi di bawah saya kira saya sudah menggunakan L kuadrat per 2mR ya. R kuadrat. Nah, sehingga sekarang kita, sebentar. Ya, tadi. Nah, ini kita punya L kuadrat di sini ya. Sehingga ini bisa saling cancel ya semuanya. Ini cancel. Sehingga tinggal 1 R kuadrat saja. 1 R kuadrat. Nah, sehingga kita sekarang punya persamaan ini ya. 1 R kuadrat, dr kuadrat per theta. Tinggal kita selesaikan sekarang persamaan ini untuk mendapatkan persamaan orbitnya ya, R-nya. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita misalkan kita definisikan kita punya variabel Y di mana Y itu sama dengan 1/R ya. Sehingga kalau Y kita turunkan terhadap d theta, maka dy d theta itu akan sama dengan dy dr dikali dengan
dr d theta ya, seperti ini. Sehingga ini akan sama dengan dy d theta itu tidaklah, sorry, dy dr itu adalah ini ya, berarti minus 1 dikali R pangkat minus 2. Ini kan Y sama dengan R pangkat minus 1. Berarti dy dr itu sama dengan minus R pangkat minus 2 ya. Berarti di sini sama dengan, sebentar. Oh sorry, Y sama dengan, oh ya, kita misalkan Y sama dengan super R kuadrat, sorry. Berarti dy dr-nya itu sama dengan minus 2R. Ini sama dengan pemisalan yang kita lakukan di contoh yang sudah kita kerjakan di kuliah ya. Ini minus 2, berarti di sini minus 2 R pangkat minus 3. Nah, sehingga di sini daya dr-nya menjadi minus 2 R pangkat minus 3 dikali dengan dr d theta. Nah, sehingga dr d theta itu sama dengan dy d theta dikali dengan R pangkat 3 per 2. Ya. Dari sini kita dapatkan dr d theta itu akan sama dengan, ini kita pindahkan ke ruas kiri, berarti minus ya, minus 1/2 ini R pangkat 3 dari dy d theta. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam persamaan gerak yang ini ya. Jadi dr d theta-nya, sorry ini enggak ada kuadrat di sini. Dr d theta-nya itu kita ganti dengan yang ini. Kemudian super R kuadratnya itu sebagai Y ya. Sehingga kita punya nanti persamaan dy d theta ya. Jadi masukkan semua persamaan kita sebut saja ini persamaan 2 ya, supaya bisa kita mention. Ini persamaan 2, ini persamaan 1. Jadi yang kita lakukan substitusi 2 ke 1. Kemudian kalikan kedua ruas dengan super kuadrat. Dan kalikan kedua ruas dengan super R kuadrat. Ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan sekarang persamaannya itu menjadi, ini kita masukkan, kemudian dikalikan super kuadrat, kita akan dapatkan persamaan seperti ini. 1/2 dy d theta kuadrat itu sama dengan 2m y per L kuadrat, kemudian dikurang 2m a per L kuadrat, dikurang y kuadrat ya. Nah, jadi dari persamaan 1 kita dapatkan persamaan 3 ini ya. Dengan memasukkan nilai dari dr d theta ya. Dr theta-nya diganti menjadi seperti ini. Nah, kita dapatkan sekarang bentuk persamaannya seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Kita akan mencari solusi untuk persamaan ini ya. Nah, ini bisa kita kelompokkan ya. Ini kita kelompokkan yang punya Y, yang punya apa? Besaran Y, 2M Y per L kuadrat, dikurang Y kuadrat, dikurang 2M A per L kuadrat. Nah, dua suku ini itu bisa kita nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna ya. Dengan menambahkan suku yang lain. Sehingga dia bisa saling cancel nanti dengan kedua suku ini. Ini bisa menjadi minus Y dikurang ME per L kuadrat pangkat 2 dikurang 2MA per L kuadrat. Nah, karena di sini ada suku tambahannya, ini kan kalau kita jabarkan Y kuadrat dikurang 2Y ME per L kuadrat. Nah, suku tambahannya adalah suku kuadrat ini. ME kuadrat M kuadrat E kuadrat per L pangkat
4 ya. Sehingga harus kita tambah di sini, ditambah dengan ME per L kuadrat ya, supaya dia memenuhi. Nah, kemudian kita definisikan kembali suku yang di dalam kurung ini. Kita definisikan ini sebagai Z ya. Nah, sehingga kita punya di sini Z itu sama dengan Y dikurang ME per L kuadrat. Seperti ini. Nah, sehingga persamaannya sekarang, sebentar. Sehingga nanti di sini, nah ini kalau kita turunkan terhadap theta, ya, maka dz d theta itu akan sama dengan dy d theta ya. Karena ME per L kuadrat itu konstan. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan 3 ya. Setelah kita ganti dengan Z, nah kita akan dapatkan persamaannya menjadi seperti ini. dz d theta kuadrat ini akan sama dengan minus atau kita ada seperdua di sini ya. Di sini seper Z minus Z kuadrat ya. Ini diganti dengan Z, kemudian ini ditambah ME per L kuadrat, ME per L kuadrat kuadrat dikurang 2MA per L kuadrat. Ya. Seperti ini. Nah, kemudian seperduanya kita pindahkan ke ruas kanan ya. Berarti semuanya dikali 4 ya. Berarti kita dapatkan dz per d theta kuadrat itu sama dengan di sini menjadi minus 4z kuadrat. Nah, ini kita dikalikan 4, kemudian kita bisa keluarkan ME per L kuadratnya ya. Kita bisa keluarkan 4 ME per L kuadrat. Jadi ditambah dengan 4 di sini ME per L kuadrat kuadrat di sini menjadi 1 dikurang 2A L kuadrat per ME kuadrat. Nah, ini kalau kita kalikan masuk ke dalam, dia akan kembali ke persamaan ini ya. Nah, sehingga kita di sini bisa menyederhanakan penulisannya sekarang menjadi dz per d theta kuadrat itu sama dengan minus 4z kuadrat ditambah dengan 4b misalkan. Di mana b itu adalah suku yang ini ya. B itu adalah, karena ini semuanya konstan ya, M, E, L, A itu semuanya konstan, sehingga kita bisa nyatakan di dalam konstanta yang baru, misalkan B. M, E per L kuadrat dikali dengan 1 dikurang 2AL kuadrat per ME kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan persamaan diferensial ini ya. Nah, saya kira ini mudah ya. Kita selesaikan dengan metode yang kita sudah ketahui ya, yang sudah kita ketahui di Vismat ya. Nah, saya akan langsung tuliskan saja solusinya ya. Nah, nanti akan didapatkan solusi untuk Z itu. Dari sini kita dapatkan solusi Z itu akan sama dengan B cos 2 theta ya. Kalau misalnya mau dibuktikan tinggal dimasukkan saja ya. dz d theta berarti turunkan terhadap theta kalau mau mengujinya tinggal dimasukkan saja ke persamaannya ya. Cari dz d theta-nya, kemudian z-nya diganti dengan yang ini, nanti akan ruas kiri dan ruas kanan akan memenuhi ya. Jadi ini solusinya. Solusi untuk persamaan diferensial ini. Jadi ini adalah persamaan diferensial order 1 yang nonlinear ya, karena di sini pangkat dari suku diferensialnya itu lebih dari 1. Jadi ini persamaan diferensial order 1 nonlinear ya. Nah, kita punya Z-nya sekarang seperti ini ya. Kita punya Z seperti ini, tinggal kita kembalikan sekarang ke sini ya. Z-nya sama dengan ini, Y sendiri itu adalah seper R ya, seper R kuadrat, sorry. Y itu adalah seper R kuadrat. Sehingga kita akan punya solusi sekarang B cos 2 theta itu sama dengan Z itu sama dengan Y. Y tadi adalah seper R kuadrat. Seper R kuadrat kemudian dikurang ME per L kuadrat. Dikurang ME per L kuadrat.
Atau kalau kita pindahkan ini ke ruas kanan, maka 1/R kuadrat itu sama dengan B cos 2 theta ditambah ME per R kuadrat. Ya. ML kuadratnya bisa kita keluarkan. Ini akan menjadi sama dengan ME per L kuadrat dikali dengan 1. Nah, ini ditambah di sini menjadi berarti L kuadrat B per ME ya cos 2 theta. Nah, kita bisa mengambil ini kalau kita ingat di pembahasan kasus yang sudah kita kerjakan sebelumnya di kuliah. Ini kita bisa ambil sebagai nilai eksentritasnya ya. Nah, ini. Sehingga kita dapatkan sekarang sebentar. Oke, sudah benar. Berarti kita dapatkan di sini 1/R kuadratnya itu sama dengan ME per L kuadrat 1 ditambah epsilon cos 2 theta. Ya. Atau R kuadrat, tinggal dibagi saja ya. Berarti R kuadrat sama dengan, atau R, langsung saja R sebagai fungsi dari theta. Itu sama dengan, berarti di sini akar. Di sini menjadi L kuadrat ya. L kuadrat per ME 1 ditambah seperti ini. Di mana E itu, epsilon atau ekstensitasnya itu adalah L kuadrat B per ME. B-nya sendiri tadi adalah ini ya. Atau E itu sama dengan L kuadrat B per ME. Kalau B-nya kita ganti lagi dengan ini dan kita selesaikan, nanti akan didapatkan E-nya itu tidak lain adalah akar dari 1 dikurang 2 AL kuadrat per ME kuadrat. Sorry. Kita punya, oh ya, sorry. Sudah betul ya, A. Di sini A. Berarti A. 2M 2AL kuadrat per ME kuadrat. Nah, jadi kita sudah dapatkan solusi dari persamaan. Untuk mengetahui jenis apakah orbitnya berbentuk elips atau tidak, atau berbentuk seperti apa, nah itu tinggal kita variasikan nilai ekstensitasnya ya. Antara 0, apakah nilai epsilonnya 0, atau antara 0 sampai 1 sama dengan 1, atau lebih dari 1. Kemudian kita lihat bentuk, kalau kita masukkan nilainya, apakah dia memenuhi salah satu dari bentuk elips, lingkaran, hiperbola, atau parabola, atau mungkin bukan keempat-empatnya ya, bentuk yang lain misalkan. Nah, jadi bentuk persamaan orbitnya seperti ini ya. Jadi idenya seperti itu ya. Tinggal kita masukkan besaran yang diketahui di soal ke persamaan-persamaan umum yang ada di pembahasan kita. Seperti misalkan nomor 1, tinggal kita masukkan ke persamaan energi. Karena kita mau mencari potensialnya. Yang kedua, kita sudah tahu potensialnya, berarti kita masukkan ke persamaan geraknya. Persamaan gerak umumnya ya, yang ini. Persamaan gerak umumnya. Ini ya, persamaan yang ini. Ini kita ingat. Oke, saya kira untuk sesi pertama ini cukup, dan di sesi kedua nanti kita akan masuk ke materi yang baru. Kita akan istirahat dulu dan akan nanti silakan masuk ke yang sama. Saya tutup dulu.